Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Jamaah subuh rahimakumullah, betapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita manusia. Allah memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Apalagi ketika hamba tersebut mau mengikuti apa-apa yang diperintah oleh Allah, Allah akan lebih sayang lagi. Walaupun manusia kebanyakan ingkar kepada Allah, akan tetapi Allah tetap mencukupi kebutuhan mereka semuanya. Allah dengan kekuasaannya yang maha luas, kekayaannya yang maha melimpah, memberikan kita semua yang kita butuhkan. Dari seluruh perangkat tubuh yang kita miliki, semuanya tidak bisa kita gunakan kecuali Allah mengizinkannya untuk kita gunakan. Seluruh yang kita miliki tidak akan berfungsi dengan baik kalau Allah tidak menghendakinya. Maka dalam kehidupan ini yang paling penting adalah mardatillah, keridhaan Allah terhadap apa-apa yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Kita diberi anggota tubuh, diberi mata, semuanya diberi mata. Apakah semua mata itu diridhoi oleh Allah? Sudah barang tentu tidak. Karena mata-mata yang diridhoi oleh Allah, Dia akan gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Telinga yang diridhoi oleh Allah, Dia akan mendengarkan sesuatu yang disukai oleh Allah. Mulut yang diridhoi oleh Allah tidaklah keluar darinya kecuali kebenaran. Tidaklah keluar dari mulut orang-orang yang diridhoi oleh Allah kecuali dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabar. Berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat di dalam menetapi kesabaran. Dalam semua hal, dalam apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, harta yang kita miliki, bagi kita yang diridhoi, harta-harta yang diridhoi oleh Allah akan mendatangkan manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi manusia secara umum. Akan tetapi harta-harta yang tidak diridhoi oleh Allah akan membawa kecelakaan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Kepandaian seseorang ketika itu diridhoi oleh Allah, maka akan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bagi lingkungannya. Akan tetapi kepandaian kalau tidak diridhoi oleh
Allah, maka akan memberi mudarat semuanya. Makanya dalam hidup ini yang paling penting adalah ridho Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semestinya kita yang mengharapkan pertama adalah keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Makanya dalam surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulang, nikmat mana lagi yang kalian mau dustakan? Apalagi yang kurang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita? Jalukai apa cara orang Cigadu? Kader kon salat, kader kon puasa sedela tetap bae mboten purun. Ini makanya Allah mengulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jamaah rahimakumullah. Hal ini di dalam bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, di antara bentuk rasa syukur sudah kami sering jelaskan. Syukur itu tidak hanya diucapkan. Syukur itu harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, kita diberi tubuh yang sehat, maka gunakan untuk senantiasa semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan Ramadan ini khususnya. Panjenengan diberi fisik yang kuat, berdiri 1 jam setengah atau 2 jam, mampu napa mboten? Mampu nggih? Insyaallah nggih. Anggar salat tarawih mandan dawa jam ajang grundel nggih. Ini contoh rasa syukur. Iya. Ya panjenengan kalau suatu saat nanti berkesempatan ke Masjidil Haram, di sana salat tarawih ya sekitar 1,5 jam. Ya, ada yang 11, ada yang 23. Walaupun 11 tapi ya tetap saja rampungnya imbang. Eta ya sekitar 1,5 jam. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji kita semuanya. Jajal angger nonton kae deneng kuat suwe. Angger konsolat taraweh jajal kayak ngapa? Itu. Itu. Ya kita diuji, kita memang sudah dilatih oleh Allah untuk latihan menderita daripada nanti menderita di akhirat. Lebih baik kita bersusah payah di dunia ini. Kita harus bangun pagi, bangun di kala orang-orang yang tidak beriman kepada Allah singiler nggih. Iya, jam 3 kaum ibu, kaum muslimah sudah menyiapkan jam 3 apa jam pira. Sementara yang lainnya sih pada itu. Ini sebuah pelatihan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dilatih untuk menderita mumpung esineng dunia. Jangan sampai kita menderita di akhirat. Ya. Menderita di dunia paling suwe ya umur panjenengan jatai pinten. Ya. Iya, pasti akan ada akhirnya. Ketika di akhirat tidak akan ada akhirnya. Ya, terkadang kami pikir ada sebagian besar ketika saya keluar dari lingkungan sini banyak orang-orang yang tidak berpuasa, yang mereka berprofesi seperti kita orang-orang biasa, melas temen nggih nang dunia sugi-sugi ora. Nang akhirat apa? Maning. Lah kita di melarat nang dunia sih kan terus biasa kami cilik yo.
aja ngasih melarat neng akhirat. Itu coba panjenengan lihat orang-orang yang ya pekerja seperti kita, dia mereka tidak berpuasa, tidak sholat, harap tadi apa, terus apa sing di ya di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara. Ya di tipe manusia kan ada beberapa ya, ada beberapa yang di dunianya bahagia, nang akhiratnya sengsara. Ada yang kebalik, ya di dunia sengsara, nang akhiratnya bahagia. Ada yang nang dunia sengsara, nang akhirat sengsara. Yang paling kita impikannya nang dunia bahagia, ya nang akhirat bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kita harapkan. Ya. Kita hanya tinggal mengikut apa perintah Allah dan Rasulnya. InsyaAllah kita akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. Kalau hanya di dunia saja ada batasnya. Semuanya ada batasnya. Untuk itu jemaah rahimakumullah, ketika bulan Ramadan ini Allah menguji kita dengan berbagai macam aktivitas. Kita dipaksa untuk berlatih mendekatkan taqarrub ilallah dengan sholat, dengan puasa. Tapi itu semuanya masih gratis, ya. Ora kudu ngetokna duit. Tapi nanti di akhir Ramadan, ya, kita diperintah, dipaksa untuk mengeluarkan zakatul fitr. Kenapa diwajibkan untuk kita di bulan Ramadan? Allah sudah melatih terlebih dahulu kita, melatih jiwa kita untuk terbiasa tunduk kepada perintah Allah tabaraka wa taala, sehingga setiap muslim wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr di akhir bulan Ramadan sebagai penyempurna puasanya. Sebagai, sekali lagi, zakatul fitr itu adalah sebagai penyempurna orang yang berpuasa. Teng Cikadu niki, Cikadu Cikoler RW2, kayaknya puasa kabeh apa nggih? Saya biasa ngurusi zakat. Yang bayar zakat semuanya bayar zakat. Berarti kan menyempurnakan puasanya. Berarti semuanya insya Allah. Ya ada orang-orang seperti itu kadang. Ya orang bayar zakat fitrah tapi orang puasa geger bada maning puasa beora geger bada. ini ntar ya sebagai apa ya, sebagai introspeksi kita semuanya, ya. Kayak lagi bagaimana Allah melatih kita untuk berzakat yang kecil terlebih dahulu, karena pada intinya targetnya itu bukan zakatul fitrah. Allah ketika memberikan sebuah hukum itu setahap demi setahap. Yang kecil-kecil dulu, jajal sing cilik-cilik gelem apa ora, nanti baru yang lebih besar. Bukan hanya harta yang diminta oleh Allah. Kalaupun Allah meminta jiwa kita, jiwa anak kita, jiwa istri kita, jiwa semua orang-orang yang kita cintai, tugas kita sebagai manusia, sami'na wa ata'na. Jangankan beras 3 kilo, okay? Jangankan gabah sekintal, jangankan uang 2,5% dari yang panjenengan miliki. Kalaupun nyawa panjenengan diminta oleh Allah, itu kudu olih. Itu ini titipan ya, seperti itu, ini maknanya. Dan yang sudah terbukti, kita belum terbukti.
Yang sudah terbukti orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka ketika diminta waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan berperanglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi kalian jangan melampaui batas. Mereka diperintah seperti itu. Orang-orang yang memerangi kaum muslimin, perangi. Ya, kita belum tentu. Nanti ketika ada orang kafir menyerang kita, kayak nang Nurul Iman, orang oli nggak sholat, kira-kira nasing wani apa? Yang datang preman-preman semuanya. Kayaknya Melayu petandang pedangan, lihat. Ini kita belum terbukti, ya. Makanya dalam Al-Quran Allah sering menyinggung. Am khasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum diuji seperti ujian orang-orang terdahulu? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ya, sudah diuji dengan kesusahan, dengan kepayahan, digonjang-ganjing baik buminya maupun keadaannya. Mereka tetap beriman. Kita belum tentu, panjenengan belum tentu, ya, karena ujiannya memang tidak sedahsyat. Makanya kita kaum yang akhir-akhir ini banyak berdoa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau uji diri kami dengan ujian yang kami tidak sanggup. Ya, bagaimana sangat banyak ibroh pelajaran yang dapat diambil dari umat-umat terdahulu. Bagaimana Nabi Ayub, beliau sakit menaun, ya, sakit gatal, penyakit kulit yang luar biasa. Akan tapi beliau tetap teguh. Kadang kita nembeka sakit pirang dina be ngeresu lagi. Dan kita sekali lagi, kita ini belum terbukti. Makanya jemaah rahimakumullah, Allah mensyariatkan zakatul fitrah sebagai bentuk tahap pengenalan agar supaya kita terbiasa membuktikan keimanan kita dengan sesuatu yang nyata. Yang nyata artinya kita rela memberikan apa-apa yang kita punya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah membahasnya di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Allah membahas tentang zakat, tentang sedekah, tentang infak, tentang riba, tentang hutang dan muamalah. Ada di akhir surat Al-Baqarah. Kita akan bahas tut semending, anggar cukup waktunya. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya. Ini semuanya di dalam rangka pembuktian diri. As-sadaqatu burhan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu bukti keimanan kita. Sing semending kita, ya semending ora bapak 3 kilo kecil. Tapi nanti ketika kita diminta yang banyak, coba mengikuti atau tidak. Makanya Allah memberikan motivasi, memberikan ayat-ayat agar kita memahami, agar kita tumbuh motivasi kita, tumbuh kesadaran kita untuk menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika Rasulullah bercerita tentang harta dan sebagainya, pada akhir-akhirnya mereka merasa tidak ada harta yang bermanfaat bagi dirinya. Karena di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dunia dan seisinya itu tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Apa maning sih mung harta kita yang tidak seberapa, dunia dan seisinya. Kita mulai dari surat yang ke-261. Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
Misal, Allah membuat permisalan, perumpamaan sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Agar supaya kita lebih dapat memahami. Kadang orang ketika itu berbicara, kita dibiasakan suka membuat perumpamaan-perumpamaan agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Itu pelajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sering sekali membuat perumpamaan-perumpamaan agar kita berfikir, agar supaya kita bisa memahami apa kandungan ayat yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa memahaminya. Akan tapi semuanya bisa kita pahami dengan bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berusaha memikirkannya agar supaya kita dapat mengambil hikmah dari ayat-ayat yang ada. Permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti khabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah. Seperti sebutir gabah cara di sini yang ditandur menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 gabah. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan kelipatan yang sangat banyak. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ini sebuah motivasi kepada kita semuanya. Dan kita dilatih di bulan Ramadan dengan zakatul fitrah. Diharapkan ketika kita mempunyai harta yang berlebih juga kita terbiasa. Terbiasa untuk ikhlas menafkahkan sebagian daripada harta di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memberikan pahala yang sangat berlipat ganda. Kebaikan senantiasa dilipat gandakan. Berbeda dengan keburukan. Allah itu tidak seperti kita. Kebaikan dibalas berlipat, kalau keburukan dibalasnya 1 dibalas 1. Yang keburukan 1 misalkan dibalas 700 ya kakean nggih. Nyenengan nyantong. Ya Allah seperti itu. Karena Allah itu maha kaya. Allah maha pengampun lagi maha penyayang kepada kita semuanya. Hanya walakinna aksaron nasi la yaskurun. Kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Pinternya nyukuri nyukuri wong. Itu. Lalu Allah melanjutkan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah tidak membatasi hanya 700 kali lipat, bahkan Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang tidak terhingga. Karena apa? Karena Allah itu wasi'un alim. Allah itu maha luas, maha kaya. Paribasane kalau cara orang menabung, ya menabung. Kalau di Allah Taala, kenapa Allah mengharamkan riba? Ya, kenapa Allah di dunia diharamkan? Orang menabung di bank kan kalau menabung 1 juta 1 bulan dapat tambahan gitu. Itu yang dinamakan riba. Itu haram apa halal? Haram apa halal? Kayak orang tegas ke jawabannya. Yang nabung di bank BKK PRI 1 juta ada tambahan namanya bunga. Niku halal napa haram? Haram, harus tegas. Itu haram. Ini saya cuma mau mengibaratkan. Kalau di dunia 1 juta paling tambah 20.000.
Kalau di bank menyimpannya. Tapi kalau dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala jenengan nyimpan 1 juta, berapa yang akan dilipat gandakan? 1 juta dikalikan pitu ngatus berapa? Itu. Kalau di bank paling-paling oleh 1.200.000. Tapi kalau dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala panjenengan menyimpan 1 juta, panjenengan akan diberikan 700 juta. Itu minimal. Ya minimal ya bukan 10 kali 10. Berarti 10 kali 1 juta, 10 juta. Minimal 10 juta. Maksimalnya berapa? Tidak terhingga. Itu seperti itu jamaah rahimakumullah. Allah memberikan motivasi. Dan ini bukan omong kosong. Karena apa? Allah tidak pernah mengingkari janji. Fid dunya wal akhirah. Kita harus yakin itu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dijanjikan oleh Allah, pasti akan benar. Allah maha luas karunia-Nya, maha luas ampunannya, dan Allah itu alim, maha mengetahui. Mengetahui artinya apa? Siapa yang kelipatannya 10, siapa yang kelipatannya 20, siapa yang kelipatannya 30, siapa yang ora dilipatakan, siapa yang bahkan tidak memperoleh pahala. Ya, ini Allah mengetahui, tergantung daripada keikhlasan kita masing-masing. Ya, kalau ada orang yang sekali panen sampai 1 ton misalnya, kon zakat fitrah 3 kilo ya kecil banget nggih. Tapi si orang duwe beras, orang duwe sawah, ya penghasilannya pas-pasan, zakat 3 kilo, ping 5 misalnya sekeluarga, 15 kilo, ya mandan meteteng. Apakah itu pahalanya sama? Di mata Allah ya tidak. Makanya Allah di sini mengatakan Allah alim, maha mengerti. Itu maksudnya seperti itu. Siapa yang kelipatannya 10, 20, 30. Itu. Ini ya kita harus memahami agar supaya kita terbiasa menjalankan seluruh amal ibadah kita dengan pemahaman yang benar, sehingga kita akan mendapatkan yang maksimal dari apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. Berikutnya Allah berfirman, memberikan syarat, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala ada lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu terusannya. Syaratnya agar mendapatkan lipat ganda tadi, ya tergantung dari kita mau mendapatkan lipat ganda. Akan tapi ada syaratnya terlebih dahulu, yaitu dengan la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, tidak mengikutinya dengan manan dan adza. Manna itu menyebut-nyebut pemberian, adza itu menyakiti perasaan si penerima. Syaratnya itu dulu. Kalau itu kita lakukan, itu baru nanti akan mendapatkan pahala. Ini jangan pernah, ya saya sering pernah dahulu kayak wong diwai zakat fitrah malah plesir. Ada yang pernah dengar namanya? Saya pernah dengar sendiri. Ini tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau kita mau memberikan kepada fitrah kepada siapapun juga, ya sudah, mau buat apa ya terserah dia. Arep mau tuku emas ya ulih nggih. Ini harus kita pahami. Ya, ketika kita beramal, ya bersedekah,
Agar kita mendapatkan pahala dari Allah, syaratnya itu tadi. Ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pernah mengikuti adzan wala manna wala adza. Ini ya. Jangan disertai dengan hal-hal seperti itu. Karena ini akan merusak nilai daripada sedekah kita, infak kita, zakat fitri ataupun zakat mal. Ya, apalagi yang menjadi tren zaman tahun-tahun kemarin apa ya? Ada orang membagi duit sampai orang-orangnya kayak wong ngemis. Ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka memberikan hartanya bahkan langka wong sing weruh. Ini jamaah rahimakumullah. Itulah syarat pertama. Syarat pertama kita ikhlas dalam bersedekah, jangan menyebut-nyebutnya, jangan menyakiti hati penerimanya. Dan hal-hal yang bisa membatalkan sedekah. Sedekah itu ibadah. Sama seperti sholat, sama seperti wudhu, ada pembatalnya. Ya. Kalau kita bersedekah, lalu kita melakukan hal-hal yang dilarang, sedekahnya batal, pahalanya batal. Tidak akan dihisab oleh Allah. Tidak akan ditimbang sebagai sebuah kebaikan. Jamaah rahimakumullah, ternyata sudah siang. Jadi kita lanjutkan insyaallah besok. Nggih. Kalau masih sehat, anggere urip nggih. Panjenengan gak usah pamali, ya, pamali bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu. Ya, kita harus senantiasa seperti itu, mempersiapkan. Kadang ketika kita tidur, panjenengan sekali-kali mikir, engkau ngernyong mati sih kira-kira kepriwe ya. Saya benar-benar merasa takut kadang-kadang. Kadang-kadang benar-benar merasa takut dalam hati. Kalau besok saya mati kira-kira, ya mudah-mudahan lagi. Mudah-mudahan kita hanya bisa berusaha. Ya, berusaha sebaik mungkin yang seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.